Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu dan salam sejahtera bagi kita semua. Halo teman-temanku, sahabatku dimanapun kamu berada. Terima kasih masih setia di channel Zodiac Story. Nah, pada kesempatan kali ini aku akan membacakan readingan untuk teman-teman yang memiliki zodiak di hari ini. Seperti apa sih readingan untuk teman-teman yang memiliki zodiak Virgo di hari ini? Namun sebelum lanjut, di sini aku menghimbau kepada teman-teman semua agar jangan menjadikan video ini sebagai acuan. Oke? Di dalam kehidupan kamu, jadikan video ini, tayangan ini hanya sebagai hiburan semata. Ya, anggap aja deh setiap readingan yang sifatnya positif itu sebagai doa, dan setiap readingan yang sifatnya negatif sebagai bahan perbaikan bagi kita semua. Dan itu semua aku kembalikan pada Tuhan Sang Maha Pencipta dan pada diri kamu masing-masing. Oke. Nah, di sini kartu tarot sudah aku shuffle, aku acak dan aku pilih. Kemudian, kita akan langsung melihat kondisi peruntungan dan kehidupan teman-teman Virgo dalam pekan ini. Fokus, konsentrasi, dan aku akan langsung mulai menarik energinya dari kartu yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga energi kamu dalam pekan ini positif. Wow. Pada kartu yang pertama aku punya jajaman. Oke, jajaman muncul hadir sebagai energi pembuka terkait dengan kondisi peruntungan dan kehidupan dari teman-teman Virgo. Jadi ini energi kamu untuk 7 hari ke depan ketika pertama kali kamu melihat video dan tayangan ini. Sebagai energi pembuka, oke, ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan tentang adanya sebuah bentuk manifestasi loh atas doa, harapan, dan keinginan kamu. Aku melihat adanya sebuah indikasi tentang ikut campur tangan Tuhan. Nah, jadi ketika ada indikasi tentang ikut campur tangan Tuhan, teman-teman, maka kun fayakun. Ya, seakan-akan kehidupan kamu nantinya bakal dipenuhi, dibanjiri dengan berbagai keberuntungan dan bahkan keberkahan. Apa sih mungkin harapan dan keinginan terbesar kamu? Ya kan selama ini dan ingin kamu wujudkan pula di bulan Agustus ini. Kita akan lihat dari energi. Wow. Pada kartu yang kedua aku punya Ace of Cups. Kartu cangkir muncul hadir. Oke. Ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan tentang sebuah keberkahan, keberuntungan, kelimpahan, ya, dan bahkan berbicara masalah impian dan keinginan, ya, harapan terbesar kamu selama ini teman-teman, ya ini semua akan bersatu gitu ya, akan terwujud menjadi satu, ya, apapun yang mungkin menjadi harapan kamu, tetapi memang ya segala sesuatunya itu harus benar-benar balance ya, artinya dari doa itu ya harus diimbangi, dibarengi dengan yang namanya kerja keras, ya jangan doa-doa aja, jangan kerja keras saja doanya, ya kan, jadi segala sesuatunya harus seimbang. Oke. Dan kemudian dari energi ini juga menggambarkan tentang bagaimana sih kalau dikatakan peluang, potensi kesempatan kamu akan benar-benar sukses banget. Ya mungkin ada indikasi seperti itu ya teman-teman. Kenapa? Karena keberkahan dan kelimpahan ini sifatnya tentu cukup luas dan bisa saja kamu bakal menjadi kaya raya, bisa saja kamu akan eh, sukses banget gitu ya. Nah, pada kartu yang ketiga aku punya The Tower. The Tower muncul hadir untuk energi kartu ketiga. Ini adalah sebuah kartu yang menunjukkan, kartu yang menggambarkan, oke, tentang bagaimana sih sebenarnya track record di dalam kehidupan kamu itu sendiri, yang dimana memang dapat aku akui ya, kamu selalu menemukan berbagai macam kegagalan ya, kegagalan, keterpurukan, ya, kemudian selalu saja berakhir dengan sebuah kekecewaan. Ya, itu artinya memang butuh proses ya, berproses banget. Dan aku akui selama ini kamu sudah jatuh bangun. Maka ketika kamu sudah melewati fase-fase seperti ini, sebenarnya ini sudah menunjukkan sebuah tanda-tanda bahwasanya ini akan benar-benar kamu dapatkan. Ya kan? Kenapa ya? Itu tadi karena kamu sudah melewati sebuah ujian besar, masalah-masalah yang besar, teman-teman. Nah, kemudian pada kartu yang keempat aku punya The Empress. The Empress muncul hadir sebagai energi penutup.
Ini adalah sebuah kartu yang melambangkan tentang kesuburan, kemakmuran, kesejahteraan, energi yang dimana teman-teman ya seakan-akan ya ada kelimpahan materi rezeki lagi-lagi seperti itu. Ya, dan kalau berbicara masalah kehidupan rumah tangga, ya kesuburan ini juga penting banget. Lambang kesuburan ini melambangkan ada indikasi bahwasannya kamu akan segera mendapatkan momongan ya teman-teman. Dan kemudian di dalam hal-hal yang lain ya sepertinya memang benar ya, ada sebuah impian-impian terbesar yang akan terwujud ya dalam pekan ini. Semoga deh untuk teman-teman yang memiliki zodiak Virgo ya, keterpurukan kamu, kemudian masalah yang terjadi selama ini itu akan segera berakhir ya, dan akan segera berganti dengan sesuatu hal yang lebih baik dari sebelumnya. Amin ya. Next. Poin berikutnya kita akan lihat kondisi keuangan ya ataupun rezeki dari teman-teman Virgo dalam pekan ini. Bagaimana kondisi keuangan ataupun rezeki dari teman-teman Virgo dalam pekan ini ya? Aku punya Seven of Cups, 7 cangkir. Oke, 7 cangkir ini muncul hadir sebagai energi pembuka, teman-teman. Ya kan? Hadirnya kartu pertama ini memang cukup menunjukkan loh bahwasanya ya kalau dikatakan ini selalu identik dengan yang namanya harapan dan keinginan, ya kan? Harapan dan keinginan ya tentu ingin harapannya, keinginannya agar keuangan, ekonomi, rezekinya itu bisa stabil, lancar, berlimpah, dan bahkan meningkat. Kemudian harapan dan keinginannya lagi terlihat dari kartu pertama ini adalah ya ingin membahagiakan orang-orang yang disayangi, kan? Kemudian yang terakhir adalah ingin jauhkan dari orang-orang yang toksik. Nah, sebenarnya teman-teman, ketika kamu nanti sukses berhasil, ketika rezeki kamu lancar, orang-orang yang toksik itu juga pasti bakal hancur dengan sendirinya. Karena mereka pasti bakal menderita banget melihat kebahagiaan kamu. Tetapi kebalikannya, ketika kehidupan kamu tuh susah, menderita, mereka tuh senang merayakan. Kan? Nah, jadi dari kartu kedua ini, aku melihat bahwasannya bakal ada peluang besar ya. Kesempatan besar kamu untuk meraih, mendapatkan apa yang mungkin menjadi harapan dan keinginan kamu dari kartu pertama ini, teman-teman. Yaitu sebuah rezeki yang cukup baik, ya, atau rezeki yang cukup lancar. Nah, oke, kemudian pada kartu yang ketiga aku punya kartu tongkat. Oke, kartu tongkat ini muncul. Ini adalah sebuah kartu yang melambangkan, menggambarkan ya tentang sebuah pencapaian. Aku lihat ada sebuah pencapaian yang bakal kamu raih, berhasil kamu taklukkan, berhasil kamu dapatkan. Nah, dari sebuah pencapaian-pencapaian inilah teman-teman yang mungkin akan membuat eh, akan adanya sebuah perubahan deh ya mengenai tentang keuangan kamu. Kenapa? Karena aku punya temperance. Oke, temperance ini muncul hadir sebagai energi penutup. Ya, jadi secara kondisi ekonomi dan materi insya Allah nanti bakal lebih lancar ya. Amin ya. Kenapa? Indikasi tentang adanya ikut campur tangan Tuhan juga cukup terlihat. Kemudian seolah-olah nantinya rezeki kamu akan mengalir deras tanpa batas teman-teman. Ya seperti air yang mengalir. Amin ya. Oke, next. Poin berikutnya kita akan lihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Virgo yang saat ini sudah berumah tangga ya. Pada kartu yang pertama aku punya 4 pedang. Kemudian ada Knight of Wands, kesatria tongkat, dan aku punya Nine of Wands. Nah, melihat tentang bagaimana kehidupan asmara rumah tangga teman-teman Virgo ya. Jadi memang dapat aku akui kehidupan rumah tangga kamu lagi ada konflik ya. Lagi ada masalah hubungan rumah tangga kamu tuh lagi kurang begitu adem teman-teman. Ya, ada beberapa permasalahan-permasalahan yang aku lihat. Baik untuk masalah ekonomi, rezeki, kesehatan, juga masalah kesalahpahaman, dan bahkan sampai adanya indikasi tentang hadirnya datangnya pihak ketiga. Ya kan? Pihak ketiga di sini bisa saja memang wanita lain, pria lain, ataupun pihak ketiga adalah pihak-pihak yang selalu ikut campur tangan, ya, mengurusi rumah tangga kamu, teman-teman.
Ini juga yang membuat gaduh, ini juga yang membuat rumah tangga kamu tuh sedikit panas gitu ya. Semoga cepat selesai deh. Oke, next. Poin berikutnya, kita akan lihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Virgo yang saat ini sedang berpacaran ya. Aku punya The Magician, kemudian aku punya kartu cangkir, dan aku punya The Sun. Wow. Melihat tentang bagaimana hubungan berpacaran dari teman-teman Virgo. Jadi dari ketiga kartu ini teman-teman, ya energi kamu cukup positif, ya kan? Dan bahkan sangat positif. Kenapa? Aku lihat ada sebuah komitmen sih sebenarnya. Ya, ada sebuah komitmen di dalam sebuah hubungan ini penting. Ketika ada komitmen dan ketika eh, ada kejujuran di dalam sebuah hubungan, ini menjadi salah satu faktor hal utama ya, kelanggengan hubungan kamu, dan bahkan mungkin ada sebuah indikasi bahwasanya hubungan kamu itu akan ke jenjang yang lebih serius teman-teman. Ya, jadi ketika kamu sudah menemukan pasangan yang cocok, yang terbaik untukmu teman-teman, di untuk saat ini ya. Jadi yang paling penting adalah bersyukur ya, mudah-mudahan teman-teman ya, apa yang mungkin kamu inginkan ya di dalam sebuah hubungan bisa tercapai. Oke, next poin berikutnya. Kita akan lihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Virgo yang saat ini sedang jomblo, single mom, dan single dad ya. Aku punya The World. Kemudian aku punya Nine of Pentacles, 9 koin, dan aku punya Four of Wands. Wow, ada kabar baik ya. Kabar mengejutkan untuk teman-teman Virgo yang jomblo dan single. Kali ini kamu akan bertemu dengan satu energi ya, energi yang sangat begitu besar, yang dimana dia bakal membuat kamu tergila-gila banget teman-teman. Ya kan? Kamu akan merasa cukup nyaman, ya sangat nyaman, ya. Merasa apa ya? Ya mungkin sebuah perasaan yang nggak pernah ataupun belum pernah kamu rasakan sebelumnya. Ya, pada akhirnya dalam waktu dekat ini kamu akan segera dipertemukan dengan jodoh dan pasangan itu. Ya, seseorang yang bakal bisa membuat kamu tuh bahagia itu sangat penting, nyaman ya, kenyamanan memang sangat penting banget. Dan ini energi baru aku lihat ya, energi baru, energi yang mungkin baru kamu kenal, tetapi dia orang yang sangat bijaksana dan dewasa, ya kan? Jadi ketika kedua hal ini sudah dimiliki, maka teman-teman ya mungkin ada indikasi bahwasannya mungkin saja dia akan menjadi jodoh dan pasangan hidup. Oke, next poin terakhir. Kita akan lihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Virgo yang saat ini sedang PDKT ataupun dekat dengan seseorang ya. Aku punya kartu koin, kemudian aku punya The Devil, dan aku punya Six of Swords ya. Nah, hati-hati dan waspada terhadap energi yang saat ini sedang dekat dengan kamu. Aku melihat ada energi penaklukan ya. Ya mungkin awalnya nggak ada ketertarikan sama sekali kamu terhadap dia gitu. Kenapa tiba-tiba kamu tertarik? Ya kan? Ini menjadi sebuah pertanyaan ataupun tanda tanya besar teman-teman. Ya memang sih, Tuhan selalu membolak-balikkan hati manusia. Tetapi kalau aku lihat dari energi ini, ya teman-teman, The Devil ini kartu yang menggambarkan tentang adanya magic, ya kan? Dan ternyata melihat dari energi sih, ini nggak baik untukmu. Terkadang ya orang menggunakan magic ya karena ketulusan, ya karena memang kesungguhan, ya karena memang benar-benar sayang nih, ya kan? Tetapi yang aku lihat ini enggak seperti apa yang diharapkan gitu, ya kan? Karena eh, cenderung dia hanya ingin manfaatin kamu doang ya, teman-teman. Jadi kamu harus mengevaluasi kembali ya kedekatan kamu dengan seseorang ketika mungkin perasaan yang kamu alami saat ini tuh perasaan yang enggak masuk akal gitu teman-teman ya, perasaan yang aneh ya, yang sedikit mengganjal, mungkin itu memang harus lebih kamu pertanyakan di dalam hatimu yang lebih dalam. Oke, next poin terakhir, kita akan lihat 12 tanggal lahir yang berpotensi mendapatkan keberuntungan ya. Nah, ada tanggal 28, tanggal 6, 22, 30, 26, 15, 23, 20, tanggal 1,
2, 25, dan 19. Oke, mungkin demikian. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.